Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, Ananda sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang bab statistika fokus pada menyajikan data berkelompok. Menyajikan data berkelompok ada dengan berbagai cara, bisa dengan tabel. Ini contoh tabelnya, misalkan ini adalah data jumlah pengusaha berdasarkan usia di suatu wilayah. Dari tabel ini ada dua kolom, ada kolom usia, kemudian kolom frekuensi. Jadi usia ini dikelompokkan dari usia 16 sampai 20, 21 sampai 25, 26 sampai 30, 31 sampai 35, 36 sampai 40. Kenapa data ini dikelompokkan? Karena kalau tidak dikelompokkan, kita akan kesulitan atau mungkin tabelnya akan panjang sekali dari usia 16 sampai 40. Kalau kita satu-satukan 16, 17, 18, 19 sampai 40 itu akan panjang sekali tabelnya. Jadi kemudian datanya dikelompokkan. Nah, dari tabel ini bisa kita lihat misalnya data pengusaha yang berusia 16 sampai 20 tahun itu ada 19 orang misalnya. Atau usia 31 sampai 35 tahun ada 16 orang. Nah, ini dengan tabel. Ada lagi dengan diagram batang, masih di data yang tadi tapi disajikan dengan diagram batang atau diagram poligon frekuensi. Nah, ini dia data usianya. Usia yang pertama 18. Nah, nanti kita belajar bagaimana cara membuatnya. Ini dengan OGIF. Nah, OGIF ini dari frekuensi kumulatif. Oke, sebelum kita masuk ke penyajian data melalui tabel, kita kenali dulu beberapa istilah dalam penyajian data ini. Ada istilah rentang data. Rentang data itu adalah data kita itu mulai dari berapa sampai berapa. Nah, gitu. Dari data berapa sampai berapa. Jadi bisa kita fokuskan pada data tertinggi. Data tertinggi berapa? Di sini ada usia tertinggi adalah usia 40 tahun. Sedangkan usia tertinggi 40 tahun, usia terendah 16 tahun. Jadi rentang datanya adalah 40 dikurang 16. Nah, itu dia. Berapa itu? 24. Jadi rentang datanya adalah 24. Itu dia rentang data. Oke, kemudian ada kelas. Kelas ini kelas data, maksudnya kelasnya itu ini kelas data ini. Yang ini kelas data. Kelas data yang pertama 16 sampai 20, kelas data yang kedua 21 sampai 25, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Jadi kelas pertama 16 sampai 20, kelas 2 21 sampai 25, kelas ketiga dan seterusnya sampai ke bawah itu kelas. Kemudian ada interval kelas. Nah, interval kelas. Interval tuh yang dari kelas, misalnya kelas 1 berapa intervalnya gitu. Kelas pertama intervalnya adalah 16 sampai 20. Jadi intervalnya 16 sampai 20. Dari berapa sampai berapa? Jadi dari 16 sampai 20. Kemudian misalnya kelas kelima misalkan. Kelas kelima berapa intervalnya? Jadi intervalnya adalah 36 sampai 40. Itu dia intervalnya. Lanjut kita ke batas kelas. Batas kelas ini ada dua. Ada batas kelas bawah, ada batas kelas atas. Nah, misalnya kelas kedua. Batas kelas bawahnya adalah 21 dan batas kelas atasnya adalah 25. Itu batas kelas ya. Atau kelas keempat misalnya, kelas keempat ini, kelas keempat berarti batas bawahnya adalah 31 dan batas atasnya adalah 35. Itu batas kelas. Oke, lanjut kita ke tepi kelas. Tepi kelas ini ada dua juga, sama seperti batas kelas. Ada tepi bawah, ada tepi atas.
masing-masing kelas itu ada tepi bawahnya, ada tepi atasnya, hampir sama dengan batas kelas. Apa bedanya? Bedanya misalkan untuk kelas yang kedua, kita ambil misalnya kelas kedua itu 21, 21 dan 25. Oke, tepi bawahnya berarti batas kelas bawah kita kurang dengan setengah. 21 dikurang setengah berarti 20. 21 kurang 0,5 itu sama dengan 20,5. Jadi tepi bawah, nah kita anggap dengan, kita lambangkan dengan TB, tepi bawahnya adalah 20,5. Sedangkan tepi atasnya itu sama dengan batas atas ditambah setengah. Batas atas 25 tambah setengah 0,5. Jadi hasilnya adalah 25,5. Oke, jadi tepi bawah itu batas bawah kurang setengah, tepi atas itu batas atas tambah setengah. Lanjut ke panjang kelas. Panjang kelas itu bisa kita tentukan dari tepi kelas. Jadi panjang kelas itu adalah tepi kelas atas dikurang tepi bawah kelas. Di tepi atas dikurang tepi bawah. Untuk kelas yang kedua tadi kita hitung ya, 20 setengah ke tepi bawah, tepi atas 25 setengah. Kalau kita kurangi 25 setengah dikurang 20 setengah, hasilnya adalah, atau kita hitung datanya satu-satu, 21, 22, 23, 24, 25. Jadi kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Jadi panjangnya sama dengan 5. Cara ini boleh atau cara yang tadi boleh. Tapi tidak boleh 25 kurang 21 ya. Kalau 25 kurang 21 hasilnya 4. Nah, 4 bukan panjang kelas. Panjang kelasnya adalah 5. Selanjutnya titik tengah kelas. Titik tengah kelas itu adalah titik yang berada di tengah-tengah masing-masing kelas. Misalnya kelas yang pertama ini datanya 16, 17, 18, 19, 20. Berarti yang berada di tengah adalah 18. Kalau seandainya datanya atau panjang kelasnya adalah genap, misalkan ada 6 buah data misalnya. Ada 3, 4, 5, 6, 7, 8 misalkan. Berarti yang di tengahnya di sini berarti 5 tambah 6 bagi 2, 5 setengah. Itu dia titik tengah kelasnya. Itu dulu untuk beberapa istilah dalam data berkelompok. Kita masuk ke cara membuat tabelnya lagi ya. Ini ada beberapa langkah untuk menyajikan data melalui tabel pada distribusi frekuensi. Langkah yang pertama kita tentukan rentangan dulu. Tadi udah ada ya, rentangan itu adalah data maksimum dikurang data minimum atau data tertinggi dikurang data terendah. Kemudian tentukan banyak kelas. Banyak kelasnya ini dengan aturan Sturges, ada rumusnya. K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. N ini banyak data ya. Berarti kita cari dulu. Misalnya datanya ada 40. Berarti log 40 berapa? Bisa cari dengan kalkulator. Log 40 berapa? Kemudian kita kalikan dengan 3,3. Hasilnya baru kita tambah dengan 1. Itulah dia jumlah kelas. Nah, pembulatannya nanti karena bilangannya nanti akan berkoma, dibulatkan ke bawah. Kemudian menghitung panjang interval kelas. Nah, menghitung panjang interval kelas. Jadi kelas itu nanti hasilnya bilangan bulat ya. Jadi dibulatkan ke bawah. Hasilnya bilangan bulat. Jadi untuk menentukan panjang kelas, R-nya nanti rentangannya dibagi dengan banyak kelas. Dapatlah panjang kelas. Baru kita susun kelas-kelasnya. Kelas pertama berapa? Kelas pertama berapa? Misalnya kelas seperti data yang tadi. Kelas pertama berarti nih data minimumnya 16. Nah, 16 panjangnya misalnya X max-nya tadi 40, X minimumnya ada 16. Oke. Hasilnya nanti P-nya misalkan 5. Contoh aja ya. P-nya 5 berarti
untuk menyusun kelas pertama misalnya kelas pertama dari data 16. Oke, sampai berapa? 16 sampai berapa? Baru kita itu 16 17 18 19 20, berarti 16 sampai 20, 5 buah ya, hanya 5 1 2 3 4 5. Nah, baru lanjut kelas kedua 21 sampai berapa? Nah, 21 sampai berapa? Kita hitung 21 22 23 24 25 1 2 3 4 5 ya, sampai 25 dan seterusnya sampai datanya habis, sampai habis data, sampai data maksimum. Begitu menyusun kelas. Kemudian baru kita hitung frekuensi masing-masing kelas. Udah ada datanya, nanti kita hitung yang usia 16 sampai 20 berapa, kita hitung deh datanya, kita tally, baru kita isikan ke kolom frekuensi. Nanti untuk lebih jelasnya bisa kita cobakan di LKPD yang nanti akan Ibu bagikan di Google Form. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.